Setiap kali mendapatkan uang yang cukup dari hasil mengamen, Padi langsung pulang ke Ngawi. Dia biasanya pulang membawa hasil pendapatannya sekitar seminggu sekali. Di kampung, Padi tinggal bersama istrinya. Walaupun ketiga anaknya sudah mampu mandiri, Padi belum ingin menyudahi profesinya sebagai penyiter. Penghasilan kula selama menteng Solo nggih diarani cekap, kula nggih mun cekap. Diarani mboten nggih, nyatan nggih cekap lho, ngoten niku pripun. Nggih, sak asal-asale kula syukuri. Asal katahe syukur, gedhe syukur. Penting kula damel ngingoni anak putu, bojo, kenging. Prospek panjang bersama Siter adalah salah satu alasan mengapa Padi tetap konsisten menjaga pekerjaannya. Hidup sebagai pemusik jalanan membuat penghasilan Padi tidak pasti. Ekonomi yang lesu membuat kesenian jadi lesu. Namun dengan ngamen inilah cara dia menunjukkan kepada masyarakat bahwa siteran masih ada. Beginilah nasib kesenian yang dia dan komunitasnya geluti. Hidup segan, mati pun enggan. Kalau kita bicara masalah pelestarian kesenian, ada banyak pihak yang akan terlibat di sana. Misalnya ada pemerintah. Pemerintah punya bagian, dia membuat kebijakan yang jelas untuk melindungi dan mengusahakan agar satu kesenian tertentu itu tetap eksis, kemudian tetap dikenal dan tetap lestari, itu terus-menerus ada. Kemudian dari sisi pendidikan, ya, dunia pendidikan memiliki tanggung jawab ketika kita bicara masalah pelestarian kesenian untuk memperkenalkan kesenian yang ada itu kepada generasi berikutnya. Dan itu hanya bisa dilakukan, salah satunya adalah lewat dunia pendidikan. Ketika dunia pendidikan itu lalai atau gagal untuk memperkenalkan itu, tentu saja generasi berikutnya, misalnya yang sekarang sedang SD, SMP, mereka tidak akan kenal. Dan kalau mereka tidak kenal, maka ketika generasi seniman yang sekarang masih bisa menghargai dan melakukannya itu habis, maka generasi berikutnya tidak akan ada yang tahu. Dan itu ada di banyak tempat di mana satu karya seni itu akhirnya punah oleh karena tidak terjadi pewarisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Kita harus terima kasih pada orang seperti Pak Padi itu. Jujur aja saya jauh kalau dibandingkan Pak Padi dalam hal pengalaman lapangan. Bisa berupa penghargaan, bisa berupa penistaan, penghinaan lah, bisa. Ini yang bagi kami sangat luar biasa karena mereka karena kepepet tadinya. Tapi entah sadar entah tidak mereka mempunyai pengalaman luar biasa. Dan ini pengalaman seperti ini kalau terus diturunkan kepada generasi berikut, ya sama aja itu kan seperti budaya. Dia berarti menjadi ya semacam benteng terakhir pelestari siteran, bukan seni tradisi ya, tapi khususnya siteran. Karena yang lain tidak ada, kalau tidak ada yang mau tidak mau itu kan. Itu kan. Jadi saya melihat tidak semata-mata sebagai sarana untuk mencari nafkah, untuk bertahan hidup, tetapi itu adalah ekspresi atau ungkapan tentang siapa dia sebagai seorang seniman tradisi yang menghargai seni tradisi, dalam hal ini kesenian bermain siter, dan bagaimana ia berusaha untuk terus-menerus menggelutinya dan berada di sana. Pribadi-pribadi seperti Padi dan teman-temannya ini layak disebut sebagai pahlawan. Manusia yang menjalankan perintah Tuhan untuk hidup, tumbuh kembang, dan menjaga harmoni kehidupan tanpa harus merusaknya. Para pengamen siter ini telah menjaga harmoni dengan siternya untuk saling mendukung dan melengkapi. Mereka memainkan siter dan siter dengan seninya memberikan kehidupan kepada mereka. Itulah denting harmoni daya hidup.